Shalom, semangat pagi. Ada satu kisah menarik belakangan ini kita ketahui bersama-sama. Orang-orang baik yang nampaknya ada di dalam gedung gereja, di mana dalam persekutuan anak muda, banyak anak-anak muda, bahkan orang muda berumah tangga, yang sudah berumah tangga, ya, terkadang kita bisa melihat mereka menjadi para pecandu narkoba. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kelihatannya dia baik, dia rajin ke gereja. Seminggu sekali dia rajin ke gereja, setiap tengah minggu mereka pun ikut dalam kebersamaan dengan teman-teman gerejanya dalam persekutuan. Tapi kenapa masih bisa kena terpengaruh pergaulan yang kurang baik? Yang jelas-jelas kita tahu itu salah, yaitu kecanduan narkoba atau mungkin kecanduan yang lain. Saudaraku yang terkasih, ketika ada seorang mau bertanya, pendeta bertanya kepada bandar narkoba, mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu bandar ini berkata, bagaimana mereka tidak akan terpengaruh oleh kami? Waktu di gereja hanya 1 atau 2 jam, atau paling mungkin 4 jam. Mungkin dalam persekutuan lain ia bisa bersekutu 2 jam di tengah-tengah minggu. Selebihnya hampir setiap hari dia bersama dengan kami. Tidak hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, bisa lebih dari itu. Bagaimana mereka tidak bisa berpengaruh dan menyukai apa yang saya berikan kepada mereka? Karena mereka bergaul jauh lebih lama dengan saya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak melihat dari sisi bagaimana apa kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu tentu benar. Tetapi kaitan dengan bagaimana saudara dijadikan menjadi pengikut Yesus, penjala manusia, transformator untuk dunia. Mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus terus menerus selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Demikian yang terjadi ketika Markus menulis bagian firman Tuhan ini. Ia ingin segera menyampaikan supaya kabar baik sampai, dan supaya setiap orang mengerti dan terpanggil menjadi orang-orang pengikut Yesus yang siap menjala manusia. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-17, anak kalimat berkata, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Adalah satu hal di mana Yesus ingin tetap bersama-sama dengan murid-muridnya, terus-menerus tinggal bersama dengan mereka. Agar murid-muridnya bisa meneladaninya, bisa mencontohnya, bisa memakai apa yang Tuhan sudah lakukan dan sudah perbuat. Dan hidup dalam kebersamaan yang mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu pun seringkali mereka juga salah mengerti dan baru terungkapkan ketika Yesus bangkit dari kematian dan tinggal bersama dengan mereka. Dalam perjalanannya pun terus dibentuk karena Tuhan tetap menyertai mereka dengan kuat kuasa rohnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian hendaknya kita bersama menyadari bahwa sesungguhnya kalau kita mau menjadi transformator, tetaplah kita bersama berjalan dengan Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saudara dan kita sekalian.